Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran. Mohon izin juga kepada Profesor Dr. Haji Anton Athoillah MM selaku dosen pengempu mata kuliah manajemen pemasaran, juga kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mendengarkan presentasi saya dan menyimak presentasi saya. Judul yang akan saya bawakan adalah atau presentasikan adalah adaptasi menu dan strategi pemasaran McDonald di pasar Asia, analisis keseimbangan standarisasi global dan kearifan lokal. Kemudian ada pendahuluan, latar belakangnya adalah era globalisasi tentu telah mendorong ekspansi perusahaan multinasional ke pasar internasional. Keberhasilan ekspansi ini tergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi pasar global, terutama di wilayah dengan budaya dan preferensi yang beragam seperti di Asia atau di Indonesia sendiri. Kemudian juga McDonald di Asia. McDonald di Asia mulai menetrasi pasar Asia sejak tahun 1971 di Jepang. Hingga saat ini McDonald telah memiliki lebih dari 10.000 gerai dari 15 negara Asia, menjadikannya salah satu perusahaan fast food terbesar di kawasan tersebut. Kemudian fokus penelitian ini mengeksplorasi strategi McDonald dalam menjaga keseimbangan antara standarisasi global dengan adaptasi lokal. Topik ini mencakup yang pertama adaptasi menu. Kita sudah tahu ya menu McDonald ini di Indonesia ini beragam, apalagi adanya adaptasi menu. Nah, adaptasi menu seperti misalnya ada spicy nugget, karena orang Indonesia itu lidahnya lidah pedas, makanya McDonald ini membuat atau beradaptasi menunya dengan menu lokal. Nah, menu lokal ini salah satunya McDonald spicy, kemudian ada teriyaki burger, kemudian ada Maharaja Mac. Kemudian ada lagi juga yang terbaru, menu rendang, ada menu sambal hijau dan lain sebagainya. Kemudian ada strategi pemasaran lokal, penyesuaian layanan dan komunikasi dengan pasar Asia. Di Indonesia sendiri strategi pemasarannya misalnya mengikuti event-event yang berhubungan dengan lokal, atau misalnya mereka membuat satu campaign dengan berkolaborasi dengan komunitas lokal. Kemudian juga tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi adaptasi menu di berbagai negara di Asia. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas pemasaran global. Kemudian ada mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan adaptasi McDonald di Asia. Kemudian metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus mencakup periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Data diperoleh dari laporan tahunan McDonald, publikasi akademik, riset pasar, dan media terakreditasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, konten analisis, dan cross-reference untuk mengidentifikasi pola adaptasi menu dan pemasaran. Kemudian juga metodologi penelitian ini ada jumlah data, sumber data, dan metode analisis. Jenis datanya ada laporan korporat, market research, akademik, dan media. Sumbernya McDonald Annual Report tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kemudian ada market research-nya, ada Nielsen Euromonitor tahun 2019 sampai tahun 2024, 15 laporan. Kemudian ada akademiknya 45 artikel, jurnal terindeks tahun 2019 sampai tahun 2024. Kemudian ada media 120 publikasi terakreditasi tahun 2019 sampai tahun 2024.
Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar global. Pasar global adalah pasar yang melibatkan transaksi barang dan jasa antar negara, menciptakan jaringan perdagangan internasional yang luar biasa. Kemudian juga pasar ini memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjual produk mereka di berbagai negara dan mencangkup pasar yang lebih luas lagi. Oke, saya juga akan menjelaskan mengenai faktor-faktor di pasar global. Yang pertama adalah faktor pendorong global marketplace. Yang pertama yaitu global ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang semakin terintegrasi didorong oleh perdagangan bebas. Kemudian adanya teknologi digitalisasi seperti perkembangan internet dan teknologi digital yang memudahkan perusahaan tentunya untuk memperluas bisnis mereka ke pasar global. Kemudian juga permintaan beragam, yaitu perbedaan budaya, selera, dan kebutuhan konsumen di berbagai negara untuk menciptakan potensi pasar yang beragam. Kemudian ada yang kedua faktornya, yaitu ada tren pasar global. Ini dipengaruhi oleh e-commerce internasional seperti adanya platform Amazon, kemudian juga kita kenal di China ada Alibaba, ada EBA yang memungkinkan perusahaan kecil, menengah, atau UKM dan individu untuk berdagang secara internasional. Kemudian juga ada transformasi digital, yaitu penerapan teknologi AI, big data, dan cloud computing yang memudahkan analisis pasar secara global secara global. Kemudian adanya berkelanjutan, konsumen di pasar global semakin memilih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, ada tantangan pasar global. Tantangan pasar global ini mencangkup, yang pertama tentunya ada perbedaan regulasi dan hukum. Perbedaan regulasi di berbagai negara menjadi tantangan yang besar bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi. Contohnya ketika McDonald ini akan membuka gerainya di Indonesia, tentu saja akan menyesuaikan dengan regulasi dan adaptasi lokal di Indonesia sendiri. Kemudian ada resiko mata uang, ada fluktuasi misalnya nilai tukar mata uang yang menambah ketidakpastian dalam perdagangan internasional. Kemudian juga perbedaan budaya dan bahasa untuk mengelola dan pemasaran yang sesuai dengan budaya lokal yang sangat penting eh, bagi perusahaan tersebut. Misalnya, ketika perusahaan tersebut bisa mengelola produk dengan baik, tentu juga pemasaran dan komunikasi juga harus diperhatikan karena agar si produk ini mudah diterima ketika kita melakukan campaign atau melakukan strategi pemasaran. Nah, dalam pemasaran yang sesuai dengan kebudayaan lokal sangat penting agar diterima dengan baik. Salah satu strateginya adalah komunikasi yang sesuai dengan negara yang dituju. Kemudian ada strategi untuk masuk ke pasar global. Contohnya ekspor menjual produk dari negara asal ke negara lain atau prancing dan licensing, memberikan izin kepada perusahaan lokal untuk menggunakan merek atau proses bisnisnya. Kerjasama strategis dan analisis juga harus diperhatikan untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan lokal dan untuk memudahkan penetrasian pasar. Kemudian ada investasi langsung, produk atau kantor cabang di negara target. Nah, ini adalah pasar global dan faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pasar global tersebut. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya tentang definisi pasar global yang melibatkan transaksi barang dan jasa
yang menciptakan jaringan perdagangan internasional atau jaringan yang sangat luas. Nah, kemudian juga memberikan peluang ekspansi di berbagai wilayah dengan kebutuhan dan selera konsumen yang beragam. Nah, faktor-faktor pendorong pasar global ini yang pertama globalisasi ekonomi, perdagangan bebas yang semakin terintegrasi, kemudian ada teknologi digitalisasi, internet dan teknologi digital mempermudah sekali bisnis lintas negara. Kemudian permintaan beragam, referensi konsumen di berbagai negara menjadi peluang produk baru. Kita tahu ya, setiap McDonald membuka gerainya di setiap negara pasti menyesuaikan dengan kearifan lokal di negara tersebut, atau mereka mengadaptasi menu-menu yang memang cocok di lidah konsumen di berbagai negara yang dituju. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang tantangan pasar global. Yang pertama tentu adanya regulasi dan perbedaan hukum antar negara. Ketika kita akan melakukan ekspansi ke luar eh, keluar dari negara asal kita, tentu kita harus menyesuaikan regulasi dan perbedaan hukum antar negara sehingga perusahaan kita bisa diterima. Kemudian risiko fluktuasi mata uang dan instabilitas ekonomi. Yang ketiga adalah perbedaan budaya dan bahasa yang mempengaruhi penerimaan produk. Kemudian ada strategi masuk nih di pasar global. Nah, strateginya itu yang pertama ekspor, menjual produk dari negara asal ke luar negeri. Yang ketiga ada franchising dan licensing, memberikan hak kepada pihak lokal untuk menggunakan merek. Ketika misalnya kita ingin menjadi franchise McDonald, maka kita menggunakan hak merek dari McDonald ini di Indonesia. Tetapi kita membayar fee kepada perusahaan induk atau perusahaan pusatnya. Kemudian kerjasama strategi aliansi dengan perusahaan lokal. Nah, kita juga tidak bisa ketika mendirikan McDonald ini tanpa adanya kerjasama dengan perusahaan lokal. Kemudian juga ada investasi langsung, mendirikan fasilitas produksi atau kantor di cabang negara yang dituju. Tentu saja kita perlu yang namanya ada fasilitas produksi dan kantor cabang sehingga ketika kita membuka cabang di daerah akan adanya sentralisasi segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Oke, hasil penelitian ini adanya kontribusi adaptasi menu seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa McDonald ini setiap mereka membuka gerai atau membuka cabang di setiap negara, mereka akan mengadaptasi menu-menu yang memang cocok untuk di negara tersebut. Nah, salah satunya di Indonesia yang ada menu nugget spicy, kemudian ada sambal hijau, kemudian ada burger dengan kearifan lokal, ada rasa rendangnya dan lain sebagainya. Nah, adaptasi menu ini menyumbang 65% dari total penjualan di Asia loh. Berarti kan keberhasilan ini tuh bisa dilihat dari adaptasi menunya ya. Ketika adaptasi menu ini kita berhasil, maka presentasinya akan naik dari sebelumnya menjadi 65% penyumbang total di Asia. Contohnya yang spicy nugget di Asia Tenggara, teriyaki burger di Jepang, kemudian Maharaja di India. Ini semua adalah salah satu contoh menu-menu yang memang diadaptasi dari budaya lokalnya. Kemudian ada peningkatan kinerja lokal, pendapatan meningkat sebesar 42% di Asia Timur sejak 2019. Kemudian juga ada digital transformation dan pemasaran lokal yang memberikan ROI tinggi sebesar 185% dari adaptasi menu. Kemudian yang ketiga ada strategi lokal yang efektif. Nah, strategi lokal yang efektif ini menyesuaikan layanan delivery, pembayaran digital misalnya, kemudian ada tata letak gerai yang sesuai dengan budaya lokal. Kemudian juga akan memperhatikan ketika McDonald ini membuka gerai misalnya di Bandung, lokasi-lokasi mana yang strategis untuk dijangkau, misalnya dekat perkantoran, dekat kampus, dan lain sebagainya.
Kemudian juga promosi lokal memanfaatkan influencer, media sosial, keterlibatan dalam acara budaya. Kemudian ada tantangan. Nah, tantangan McDonald's sendiri ketika membuka atau melebarkan sayapnya ke ekspansi internasional, tentu yang pertama ada regulasi lokal, prevensi budaya yang sudah saya katakan tadi, kemudian ada kontrol kualitas yang menjadi tantangan utama. Nah, ini ketika ada tantangan, apa sih solusinya yang dapat kita apa namanya? Kita lakukan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Nah, salah satu solusinya adalah pengembangan pasok lokal, terus adanya pelatihan staf, adanya hybrid QC system yang memastikan kualitas global tetap terjaga. Jadi kalau misalnya ada quality control itu harus dilakukan secara global agar kualitas gerai di lokal dengan gerai di induknya itu tetap terjaga kualitasnya. Kemudian juga hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah think global, act lokal, efektif untuk meningkatkan penerimaan McDonald di pasar Asia. Tentu saja McDonald ini bisa diterima karena mereka ini mengadaptasi dengan budaya lokal secara efektif. Nah, ada yang kemudian akan saya jelaskan mengenai evolusi pemasaran global McDonald's. Implementasi strategi Think Global Act Lokal menyesuaikan framework Armstrong dan Kotler. Pendekatan McDonald mencakup yang pertama standarisasi global Armstrong, yang kedua adaptasi lokal, yang ketiga service adaptation, yang keempat marketing mix atau implementasi strategi. Nah, marketing mix itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang standarisasi global Armstrong. Yang pertama, elemen-elemennya ya. Ada core brand element. McDonald mempertahankan elemen inti dari merek yang menjadi ciri khas di seluruh dunia, termasuk logo, golden RSIS, standar kebersihan, sistem operasional yang ketat, dan kontrol kualitas. Hal ini menciptakan kepercayaan dan konsistensi di mata konsumen global di mana mereka berada. Kemudian ada yang kedua, ada global supply chain. McDonald memiliki rantai pasok global yang terintegrasi dengan standar tinggi untuk kualitas yang berkelanjutan. Rantai pasok ini juga mencangkup sertifikasi pemasokan, kemudian ada standar kualitas yang beragam, dan optimalisasi sumber daya. McDonald juga mengimplementasikan praktek keberlanjutan seperti bahan baku yang ramah lingkungan dan pengurangan limbah yang menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan global. Kemudian yang kedua ada adaptasi lokal. Adaptasi lokal ini menu inovasi McDonald mengadaptasi produknya untuk memenuhi referensi rasa lokal. Misalnya yang tadi saya sebutkan ada spicy nugget di Asia Tenggara untuk memenuhi selera pedas di masyarakat setempat. Ada teriyaki burger di Jepang, kemudian juga menawarkan ciri khas Maharaja Mac di India yang menggunakan daging ayam atau vegetarian menyesuaikan dengan budaya setempat yang sebagian besar itu menghindari makan daging sapi kalau di India ya. Kemudian ada yang ketiga, service adaptation. Selain menu juga, McDonald juga menyesuaikan cara penyajian setiap pelayanan berdasarkan preferensi dan budaya lokal. Misalnya, counter service atau table service sesuai dengan kebiasaan makan di berbagai negara. Nah, ini kan disesuaikan karena setiap negara itu kan berbeda kebiasaannya, adat istiadat dan kebiasaannya, terutama pada saat cara makan.
kayak gitu. Kemudian pilihan delivery system dengan pembayaran digital untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin digital. Misalnya sekarang, kita tahu di McDonald ini tidak hanya, pembayaran secara cash, tapi juga secara, digital. Misalnya ada kris, kemudian juga pembayaran melalui, platform-platform e-commerce, misalnya ada Shopee, GoPay, Oppo, dan lain sebagainya. McDonald ini sangat bisa fleksibel dalam hal pembayaran. Kemudian juga menyesuaikan terhadap, adat makan lokal seperti tata letak ruang makan yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Nah, yang terakhir ada mix, marketing atau marketing mix ya. Nah, marketing mix implementation strategi oleh Armstrong dan Kotler ini menekankan pentingnya adaptasi dalam mix marketing, meliputi misalnya ada produk, harga, promosi, dan distribusi agar tetap relevan dengan keadaan pasar global. Kemudian juga McDonald menggunakan pendekatan ini menyesuaikan dengan produksi dan promosi untuk mendekati konsumen lokal serta menawarkan harga sesuai dengan daya beli lokal. Armstrong dan Kotler juga memaparkan bahwa pentingnya adaptasi marketing mix. Berikut saya juga akan menjelaskan terpisah mengenai marketing mix di slide selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai marketing mix implementation strategy. Yang pertama, produk strategi. Di sini kita bisa lihat adaptasi menunya dikenaikan 45%. Kemudian juga invented menunya ada kenaikan di 12%. Nah, kita mengetahui bahwa Armstrong dan Kotler ini memaparkan pentingnya adaptasi marketing mix. Berikut detail implementasinya. Yang pertama, ada produk strategi, core menunya 35%. Menu inti ini mencangkup ikonik yang telah terkenal secara global seperti Big Mac, French fries, McNugget, dan McFlurry. Produk ini juga tetap konsisten di seluruh negara dan mewakili inti dari merek McDonald. Jadi McDonald itu kan punya produk-produk andalan global. Nah, produk andalan global ini biasanya akan selalu ada di setiap negara. Kemudian juga produk ini tetap konsisten di seluruh negara untuk mewakili inti dari merek McDonald. Kemudian juga ada menu inti yang memiliki pangsa pasar sebesar 35% dari keseluruhan produk, berfungsi sebagai penandaan dan keandalan kualitas global. Nah, kemudian ada adaptasi menu 45%. Menu yang diadaptasi mencangkup hidangan yang telah disesuaikan dengan selera dan referensi regional. Misalnya ada rice meal. Di beberapa negara memang ada yang menggunakan nasi, dan ada juga beberapa negara yang memang tidak menggunakan nasi. Kemudian juga minuman lokal, rasa regional, dan edisi spesial yang hanya tersedia di negara atau kawasan tertentu. Adaptasi ini menyumbang sekitar 45% dari menu McDonald dan sangat penting untuk menarik minat konsumen lokal di berbagai pasar. Oke, kemudian invented menu sebesar 20%. Menu hasil inovasi ini adalah produk baru yang dirancang khusus memenuhi kebutuhan atau tren spesifikasi di suatu wilayah, seperti misalnya ada opsi vegetarian, menu fusion, dan kolaborasi dengan menu lokal. Invented menu ini menyumbang sekitar 20% dari penawaran produk dan membantu McDonald menjadi lebih relevan bagi pelanggan yang mencari pengalaman makan yang unik dan berbeda. Kemudian marketing mix implementation strategi yang kedua adalah pricing strategi. Pricing strategi ini yang ada juga value based
pricing, McDonald juga telah menetapkan harga berdasarkan pers persepsi nilai yang dirasakan konsumen dan memastikan produk tetap terjangkau dengan kualitas yang konsisten. Pendekatan ini memungkinkan McDonald untuk menyesuaikan penetapan harga dengan daya beli lokal. Karena di setiap negara ini kan berbeda sekali harga ayam goreng di Indonesia berbeda dengan harga ayam goreng di Korea misalnya. Nah, harga ini disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat sendiri. Jadi untuk harga sendiri McDonald punya strategi khusus. Kemudian ada economic tier pricing. Strategi ini mengelompokkan harga produk sesuai dengan tingkat ekonomi berdasarkan negara atau wilayah. Nah, McDonald mungkin menyediakan menu dengan harga ekonomis untuk konsumen, menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan lebih sensitif terhadap harga. Karena betul sekali bahwa setiap orang itu kan punya persepsi harganya masing-masing. Bisa saja menurut saya harga sepotong ayam 20.000 itu murah, tapi untuk yang lain bisa kemahalan. Nah, itu McDonald sendiri punya namanya pricing strategi sehingga harga ini bisa masuk ke semua kalangan. Kemudian ada market based adjustment. McDonald menyesuaikan harga dengan kondisi pasar lokal termasuk persaingan harga di industri makanan cepat saji di masing-masing negara. Dengan adanya strategi ini juga McDonald bisa lebih kompetitif sekaligus relevan di berbagai pasar internasional. Kemudian ada bundling pricing. Nah, McDonald juga menawarkan kombinasi produk yang lebih murah daripada biasanya untuk beli satuan. Ini pintar sekali ya McDonald ini. Ketika kita beli satuan itu ayam harganya 20.000 tapi bisa sama nasi cuma nambah 3.000 misalnya. Nah, itu salah satu contohnya makanan yang mencakup burger, kentang goreng, dan minuman akan lebih ekonomis bagi pelanggan jika meningkatkan penjualan rata-rata per transaksi. Kemudian ada promotional pricing. McDonald seringkali menerapkan harga promosi pada produk tertentu untuk jangka waktu yang terbatas. Misalnya, strategi ini adanya diskon, paket khusus, misalnya atau penawaran musiman yang berfungsi menarik minat pelanggan, menarik minat tentunya juga minat pelanggan baru dan meningkatkan penjualan pada periode promosi. Nah, strategi ini juga dirancang untuk menyesuaikan produk dengan berbagai kondisi ekonomi dan budaya di setiap pasar sambil tetap mempertahankan daya saing McDonald sendiri. Di industri tentunya industri cepat saji. Kita juga pernah lihat ya, McDonald ini punya program diskon atau bundling. Ketika kita beli satu paket, kita bisa mendapatkan tumbler biasanya. Itu kan sangat menarik bagi konsumen baru ketika dia mencoba menu-menu dari McDonald. Misalnya saya nggak pernah nih beli McDonald, tiba-tiba saya punya keinginan untuk beli karena melihat adanya campaign bundling promosi menjual satu paket panas satu misalnya di ada hadiah tumbler eh, tumbler tahan panas misalnya. Tentu kan itu menarik konsumen baru untuk melihat dan untuk membeli. Melihat iklannya saja sudah menarik. Kemudian kan pasti ketika interesting ya akan datang ke gerai McDonald kemudian akan membeli eh, produk tersebut. Kemudian yang tiga ada place strategi. Nah, place strategi McDonald ini misalnya memilih lokasi yang strategis dan bervariasi agar mudah diakses oleh konsumen di setiap negara. Ini mencangkup urban centers, membuka gerai di pusat kota yang ramai misalnya untuk menjangkau konsumen yang sibuk. Kemudian juga ada suburban areas, memastikan kehadiran area di pinggiran kota untuk menjangkau masyarakat sekitar. Kemudian juga ada
transportation hub, misalnya menyediakan gerai di stasiun kereta, kemudian juga di bandara-bandara kan sekarang mah suka ada ya, di terminal bus juga bahkan ada, untuk melayani pelancong, ini bisa tetap, apa namanya, menikmati McDonald selama perjalanan. Kemudian juga ada cultural location, membuka gerai di dekat lokasi budaya yang banyak dikunjungi untuk memperkuat hubungan dengan budaya lokal. Nah, ini juga ada misalnya di dekat, Candi Borobudur, jangkauannya dekat gitu, ada McDonald. Kemudian juga kita tahu misalnya kita ke area-area budaya di Kota Bandung misalnya, ternyata jangkauannya dekat sekali dengan McDonald. Jadi, konsumen tidak akan kesulitan ketika dia datang ke tempat wisata, eee, mencari tempat makan yang, apa ya, tempat makan terutama cepat saji di daerah tersebut. Karena memang strategi McDonald ini ada namanya place strategi. Mereka itu mendatangi, lokasi-lokasi yang potensial. Kemudian juga desain gerai McDonald disesuaikan, nah ini yang sangat unik, desain gerai McDonald disesuaikan dengan karakteristik lokal untuk menciptakan suasana nyaman dan akrab bagi konsumen. Kita jadi merasa nyaman karena kita merasa McDonald bukan lagi perusahaan dari luar, tapi juga apa namanya, desain arsitekturnya juga disesuaikan dengan, kearifan lokal ya. Kemudian juga lokal arsitekturnya menggunakan elemen arsitektur lokal agar selaras dengan lingkungan setempat. Ada kultur elemen, mengintegrasikan misalnya elemen budaya lokal seperti dekorasinya atau juga warna-warna khas yang menciptakan nuansa yang lebih berkesan. Kemudian juga setting arasemen. Oh iya, maaf kalau salah penyebutan ya. Ini adalah pengaturan tempat duduk yang sesuai dengan budaya setempat, baik itu yang bersifat casual maupun formal. Kemudian ada digital integration, menggunakan teknologi digital seperti layar sentuh untuk pemesanan mandiri yang meningkatkan kenyamanan pelanggan dan efisiensi. Nah, ini saya sebutnya kalau misalnya ada orang yang introvert, mereka nggak mau diganggu misalnya, mereka bisa menggunakan layanan ini nih, digital integration, karena menggunakan layar sentuh ya untuk memesan mandiri. Kemudian juga ada promotion strategi untuk menarik perhatian, yang keempat ya, promotion strategi untuk menarik perhatian konsumen di seluruh dunia. McDonald mengadaptasi strategi promosi yang selaras dengan budaya lokal. Nah, ini akan dibahas di slide selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya ternyata masih di slide yang sama, ada communication mix. McDonald menggunakan saluran komunikasi untuk menjangkau konsumen di setiap negara, seperti media lokal, misalnya memanfaatkan iklan di media lokal seperti televisi, radio cetak, dan platform digital, menggunakan media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya untuk menjangkau konsumen yang lebih muda dan tech savvy. Kemudian ada kultur event, berpartisipasi dalam acara budaya lokal untuk meningkatkan relevansi merek mereka. Kemudian ada komunikas komuni eee, apa, komuni community engagement, melibatkan komunitas melalui kegiatan amal dan kolaborasi lokal. Kemudian juga ini untuk meningkatkan citra positif dan loyalitas konsumen. Kemudian juga ada message adaptation, pesan yang ingin disampaikan dalam kampanye iklan disesuaikan dengan nilai dan norma budaya setiap negara. Misalnya ada culture values, menghormati nilai budaya lokal, ini tuh agar lebih relevan dengan konsumen. Kemudian ada juga local language, menyampaikan pesan dalam bahasa lokal untuk meningkatkan daya tarik dan pendekatan, dan kedekatan. Misalnya juga ada lagi religious sensitivity, untuk menghindari hal-hal yang bersifat sensitif acara agama seperti penggunaan bahasa tertentu dalam produk. Kemudian juga social norms, menyesuaikan gaya komunikasi dengan norma sosial yang berlaku, serta tata krama dan etiket setempat. Nah, ini juga yang sudah saya bahas
Tadi juga marketing mix implementation strategy. Selanjutnya juga ada challenge management. Nah, kemudian juga Armstrong and Kotler ini mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh McDonald. Yang pertama tentu tantangan politik dan hukum atau political legal challenge. Kepatuhan regulasi, salah satu apa yang mencakup dengan kepatuhan regulasi, standar keamanan pangan, kemudian juga undang-undang ketenagakerjaan, kemudian juga peraturan lingkungan dan pembatasan impor. Kemudian ada kerangka solusinya, yaitu juga kemitraan lokal, hubungan dengan pemerintah yang baik, kemudian sistem kepatuhan dan manajemen risiko. Kemudian ada yang kedua adalah tantangan ekonomi atau economic challenge. Ini kondisi pasar atau fluktuasi nilai mata uang atau ketidakstabilan ekonomi, variasi budaya dan persaingan pasar. Nah, ini juga ada strategi mitigasi sumber daya lokal, misalnya optimalisasi harga, efisiensi operasional, dan diversifikasi pasar lokal. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai adaptasi menu McDonald di Asia. Nah, kemudian juga pola adaptasi regional analisis menunjukkan 3 pola utama adaptasi menu. Yang pertama, menu di Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Cina. Fokus pada porsi yang kecil, penggunaan bahan lokal, dan menu musiman yang kuat, contohnya taro pie di China, bulgogi burger di Korea. Kalau di Asia Tenggara adaptasi rasa pedas, kemudian ada variasi nasi dan menu halal yang dominan. Misalnya kalau di Indonesia adanya nasi uduk, kemudian Mac Satay. Di Malaysia, ngiler sekali ya. Kemudian ada di Asia Selatan, di India, menu vegetarian yang eksklusif, penggunaan rempah lokal, eliminasi daging sapi, contohnya Maharaja Make. Kemudian ada Panir Wrap ya. Ini juga adaptasi menu dengan standar lokal ya, karena orang-orang lokal kan kadang kita tuh suka ngerasa kalau misalnya kita makan menu atau makanan baru tuh merasa itu bukan makanan khas kita, sehingga McDonald ini menyesuaikan dengan lidah di setiap daerah, di setiap negara yang akan ditujunya untuk ekspansi, sehingga ini juga dapat menyumbang laba yang cukup tinggi bagi perusahaan McDonald. Nah, juga selain produk juga service yang differentiation ya. Kemudian juga McDonald ini punya tagline yang I'm loving it. Nah, itu juga salah satu hal yang menarik sekali bagi konsumen dan mudah sekali diingat. Kemudian oh iya, ini. Kemudian juga menu burgernya juga rasanya punya ciri khas sendiri dari segi tekstur. Kemudian juga kentang goreng McDonald ini berbeda ya. Rasanya tuh crunchy di luar, tapi di dalam itu masih ada cuy-cuynya gitu ya. Kemudian juga tempat yang sangat strategis ketika dan sangat dibutuhkan bagi kaum orang tua tentunya untuk membawa anak-anak ke McDonald, karena di McDonald sendiri ada menu Mac Kids. Nah, ini tuh khusus untuk menu-menu yang disukai untuk anak-anak, selain juga orang tuanya atau orang dewasa bisa menikmati, juga anak-anak juga dapat sama-sama menikmati gitu. Selain orang tuanya yang makan, juga anak-anaknya juga bisa makan. Kemudian ada tantangan dan solusi implementasi. Yang pertama, supply chain location. McDonald menyesuaikan rantai pasok yang lebih dari 100 gerai untuk memenuhi kebutuhan dan regulasi lokal.
tantangan dalam penjagaan kualitas dan konsistensi bahan baku sambil memenuhi selera lokal, seperti misalnya menyajikan menu vegetarian di India dan Big Mac berbasis daging sapi di negara lain. Kemudian ada quality standardization, standar kualitas global McDonald memastikan konsistensi rasa dan keamanan pangan. Hal ini mencapai melalui pengawasan ketat terhadap pemasok, pelatihan staf, dan prosedur operasional yang beragam. Kemudian ada staff training melalui Hamburg University, McDonald melatih staf global untuk memastikan kualitas layanan. Tantangan meliputi perbedaan budaya, misalnya bahasa, nilai kerja, dan diatasi dengan program pelatihan komprehensif. Kemudian ada cost management. Cost management McDonald ini pengelolaan biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan operasional dengan strategi efisiensi berkala, negosiasi pemasok, dan otomatisasi dapur sambil menjaga harga yang kompetitif. Kemudian analitiknya, analytics ya, yang selanjutnya adalah kontribusi adaptasi menu. Adaptasi ini menyumbang sekitar 65% dari total penjualan di Asia. Contohnya, yang paling sukses itu Spicy McNugget di Asia Tenggara. Kemudian juga Teriyaki Burger di Jepang. Kemudian ada Maharaja Mac di India. Ini adalah salah satu contoh adaptasi menu yang berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan kinerja regional. Peningkatan kinerja regional ini bisa kita lihat pendapatan meningkat sekitar 42% di Asia Timur sejak tahun 2019. Kemudian digital transformation dan pemasaran lokal memberikan ROI tertinggi sebesar 185% dari adaptasi menu. Kemudian ada strategi lokal yang efektif. Nah, ini menyesuaikan layanan seperti misalnya delivery, kemudian juga ada sekarang kan kalau misalnya kita pesan via aplikasi McDonald, kemudian juga langsung dikirim ke tempat. Selain juga ada aplikasi McDonald sendiri, juga berkolaborasi dengan platform lokal seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembayaran digital. Nah, pembayaran digital ini memudahkan ketika kita tidak membawa cash. Salah satunya juga ada Kris, kemudian juga pembayaran menggunakan e-commerce lain sebagainya seperti Shopee, kemudian GoPay, kemudian ada OVO, ada Dana, dan lain sebagainya. Kemudian juga tata letak gerai sesuai dengan budaya lokal, misalnya nuansa atau arsitektur di McDonald sendiri, di gerai McDonald disesuaikan dengan kearifan lokal. Promosi lokal ini memanfaatkan contohnya influencer lokal, kemudian media sosial juga, dan keterlibatan dalam acara-acara budaya. Kemudian tantangan yang dihadapinya tentu juga kan ini regulasi lokal, prevensi budaya, kemudian kontrol kualitas yang menjadi tantangan utama. Ini juga kita juga ketika ada tantangan tentu juga ada solusinya. Solusi yang pertama ada pengembangan pasok lokal, pelatihan staf, dan hybrid QC sistem memastikan kualitas global tetap terjaga. Kemudian hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan think global dan act lokal ini efektif meningkatkan penerimaan McDonald di pasar Asia, terutama di Indonesia. Nah, kemudian juga ketika kita melakukan ekspansi, kita juga harus melihat budaya setempat, karena sistem global itu harus mampu beradaptasi dengan sistem lokal sendiri.
Oke, tahap yang terakhir dari presentasi ini adalah, conclusion atau ringkasannya. Strategi adaptasi McDonald di pasar Asia menunjukkan keberhasilan dalam penggabungan standarisasi global dengan penyesuaian lokal. Pendekatan think global dan act lokal efektif meningkatkan penerimaan konsumen melalui adaptasi menu seperti spicy nugget, Maharaja Mac ini di India, serta pemasaran lokal yang relevan. Kontribusi adaptasi menu ini mencapai 65% dari total penjualan regional dengan peningkatan pendapatan signifikan sehingga 42% di Asia Timur sejak tahun 2019. Strategi ini juga menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam pemasaran global untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar yang beragam. Nah, kita tahu bahwa memasarkan produk juga perlu yang namanya strategi. Strategi yang terpenting adalah fleksibilitas ketika kita tahu kita akan mempromosikan di negara tertentu produk kita, kita juga harus tahu bagaimana budayanya, terus juga campaign produksinya campaign pemasarannya juga disesuaikan dengan budaya lokal sehingga produk kita juga mudah diterima oleh masyarakat internasional atau masyarakat dunia. Mungkin itu saja kita belajar dari McDonald tentang pemasaran global. Mohon maaf apabila banyak sekali hal yang kurang berkenan atau salah dalam penyebutan istilah-istilah dalam manajemen pemasaran ini. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti ya. Mudah-mudahan ada yang mengikuti ya, presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada teman-teman saya di kelas MSD, kelas manajemen pemasaran. Terima kasih juga kepada Bapak Prof. Anton. Terima kasih juga kepada audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.